Saat ini, saya akan menjelaskan balok di atas dua tumpuan dengan beban terbagi rata. Beban terbagi rata biasanya dinotasikan dengan huruf Ki. Satuannya itu adalah kilogram per meter. Tujuan daripada analisa struktur atau statika adalah satu, menghitung reaksi tumpuan, dan yang kedua, menghitung dan menggambar gaya-gaya dalam. Menghitung reaksi tumpuan untuk balok akibat beban terbagi rata Ki dilakukan sebagai berikut. Beban terbagi rata Ki diganti dengan sebuah beban terpusat yang diberi notasi R, dan R ini merupakan resultan dari gaya Ki. Besarnya resultan adalah Ki dikali dengan L. Posisi atau jarak R itu berada di tengah bentang. Posisi R di tengah bentang itu disebabkan karena Ki terbagi rata sepanjang bentang. Dengan menggunakan persamaan keseimbangan, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, maka reaksi di tumpuan A dan reaksi di tumpuan B dapat diperoleh. Adapun RA besarnya adalah QL per 2, dan RB besarnya adalah QL per 2. Kedua adalah bagaimana cara menghitung gaya-gaya dalam. Pertama adalah gaya geser. Gaya geser atau gaya lintang adalah gaya yang tegak lurus batang. Kalau kita perhatikan sketsa dari gambar yang ada di slide, memperlihatkan bahwa gaya yang tegak lurus batang itu ada dua, yaitu RA yang besarnya QL per 2 dan RX. Besarnya RX ini adalah Ki sepanjang X, sehingga besarnya RX adalah Ki dikali dengan X. Sehingga gaya geser bagian A sampai B persamaannya adalah Qx sama dengan RA kurang Rx. RA besarnya QL per 2 dan Rx besarnya Ki kali X. Sehingga persamaan gaya geser bagian A sampai B itu adalah QL per 2 kurang Qx. Persamaan gaya geser dari A sampai B ini merupakan persamaan linear, di mana bervariasi dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan L. Kalau kita input dengan mengganti nilai X sama dengan 0, maka akan dapat gaya geser di A itu sama dengan QL per 2, atau sama dengan reaksi di A. Kalau kita input X sama dengan L per 2, maka gaya geser di tengah bentang atau gaya geser di titik C itu sama dengan 0. Dan jika kita mengganti X sama dengan L, maka gaya geser pada X sama dengan L atau gaya geser di B itu sama dengan reaksi di B, yang besarnya adalah QL per 2. Bagian yang kedua adalah menghitung gaya dalam yang disebabkan oleh momen lentur. Berdasarkan definisi, momen adalah gaya kali jarak.
Kalau kita perhatikan sketsa dalam slide, reaksi A ini terhadap titik X ini, jaraknya itu adalah X. Sehingga pada titik X akan menghasilkan momen sebesar RA dikali dengan X. Kemudian, selain RA, juga ada gaya Rx. Rx besarnya adalah Q kali X. Jaraknya itu berada di tengah bentang atau berada pada jarak X per 2 dari titik A. Atau X per 2 dari titik X. Sehingga gaya Rx terhadap titik X jaraknya adalah X per 2. Dan menghasilkan momen Rx dikali dengan X per 2. Karena momen ini berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga diberi notasi minus. Dan persamaan momen sejauh X penampang atau bagian sketsa dalam slide adalah RA kali X kurang Rx kali X per 2. Atau QL per 2 kali X kurang QX kali X per 2. Kalau kita selesaikan persamaan ini, bisa ditulis MX sama dengan QL per 2 kali X kurang QX kuadrat per 2. Kalau kita perhatikan, persamaan momen ini adalah persamaan parabola atau persamaan kuadrat yang merupakan fungsi dari X. Dan X dapat bervariasi dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan L. Kalau kita mengganti X sama dengan 0, itu berarti MX pada posisi X sama dengan 0 itu adalah momen di A. Dan kalau kita selesaikan persamaan itu, MA sama dengan 0. Kalau kita input X sama dengan L per 2, maka momen pada X sama dengan L per 2 atau momen di C sama dengan QL kuadrat per 8. Dan untuk X sama dengan L, momen di B sama dengan 0. Bagian yang ketiga adalah menggambar gaya-gaya dalam. Berdasarkan perhitungan slide sebelumnya, sudah diperoleh bahwa besarnya RA adalah QL per 2 dan besarnya RB adalah QL per 2. Bidang gaya geser bersifat linear, jadi ini linear, garis, dengan gaya geser di titik A adalah RA dan gaya geser di titik B adalah RB yang besarnya adalah QL per 2. Jadi, untuk beban terbagi rata, bentuk diagram gaya geser berbentuk seperti dalam slide. Maksimum di titik A dan minimum ada di tengah bentang. Dan maksimum kembali di titik B atau reaksi di B. Adapun gaya geser ini bersifat atau fungsinya adalah linear. Untuk bidang momen, beban terbagi rata berbentuk parabola. Dan momen di A sama dengan 0, momen di B sama dengan 0, dan momen maksimum berada di tengah bentang dengan besar QL kuadrat per 8. Kalau kita perhatikan, bidang gaya geser dan momen lentur memiliki nilai yang saling bertolak belakang. Gaya geser maksimum
itu momennya justru minimum pada posisi tersebut. Gaya geser minimum, dalam hal ini pada posisi X sama dengan L per 2, justru momen itu menghasilkan angka yang maksimum. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan, momen maksimum terjadi pada gaya geser sama dengan 0. Dan gaya geser maksimum terjadi pada momen sama dengan 0. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.